Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Barik Saifuddin dengan NPM akhir 034. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Penerapan Desain dan System Thinking dalam Produk Perangkat. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang saya membuat makalah ini dikarenakan kehidupan sehari-hari biasanya dihadapkan pada berbagai kompleksitas masalah yang memerlukan pemecahan yang efektif dan efisien. Perubahan lingkungan yang cepat, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang memerlukan pendekatan yang sistematis dan kreatif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, desain dan system thinking merupakan dua konsep yang memiliki potensi besar dalam membantu mengatasi kompleksitas masalah kehidupan sehari-hari. Design thinking memfokuskan pada pemahaman kebutuhan pengguna, mengembangkan ide kreatif, dan menguji prototipe untuk mencapai solusi yang efektif. Sementara itu, system thinking memfokuskan pada pemahaman sistem sebagai keseluruhan, mengidentifikasi hubungan antar komponen, dan mengoptimalkan kinerja sistem. Penerapan design thinking dan system thinking dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kualitas hidup melalui perancangan produk dan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan sehari-hari. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas tentang penerapan design thinking dan system thinking tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks di negara Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dalam makalah ini bertujuan untuk menginvestigasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan design thinking dan system thinking dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana planning dan cara kerja sebuah produk yang menerapkan desain dan system thinking. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan design thinking dan system thinking dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, tujuan penulisan dari makalah ini adalah mengidentifikasi penerapan design thinking dan system thinking dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengidentifikasi planning dalam membuat sebuah produk layanan perangkat sistem mandiri. Dan yang terakhir, mengidentifikasi perkembangan model penerapan desain dan sistem thinking yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bab 2. Kita masuk pembahasan. Definisi desain dan thinking system dan penerapannya pada produk perangkat. Menurut Christian Steri 2017, dalam pendekatan digital, sistem dapat mewakili aktivitas aktor manusia serta artefak. Pemangku kepentingan dapat terlibat secara aktif dalam peran mereka dalam mendesain sistem-sistem. Dalam proses desain, mereka mengidentifikasi dan menyempurnakan perilaku khusus peran berdasarkan komunikasi dengan aktor atau sistem lain. Spesifikasi sistem-sistem berkembang sebagai jaringan entitas perilaku yang bekerja sama. Ia berkembang sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan kemampuan khusus sistem pada level agen eksekusi yang disinkronkan atau sebagai mekanisme pelapisan pada aplikasi atau sub-jaringan yang ada. Karena urutan perilaku tertentu seperti prosedur pengambilan keputusan berulang dalam berorganisasi atau ekosistem, desain sistem yang kompleks dapat difasilitasi oleh pola perilaku yang berasal dari pengalaman pemodelan yang ada. Digitalisasi berarti penetrasi aplikasi TI yang berkelanjutan ke dalam domain dan area yang menjadi perhatian ekonomi dan gaya hidup. Contoh tipikal adalah kalender. Menurut Dietmar et al., ia menjelaskan bahwa perubahan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari, ketersediaan alat baru, dan pengetahuan peserta tentang biaya dan manfaat dari pekerjaan kalender, dan tentang konsekuensi dari potensi kegagalan memengaruhi kecenderungan mereka untuk mengeksplorasi dan mungkin mengintegrasikan artefak kalender baru dan tampak terlibat dalam tidak digunakannya teknologi baru secara sengaja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa desain artefak ini perlu dipertimbangkan kembali demi penerapan dan penerimaan sosialnya setelah diwujudkan dalam infrastruktur digital. Menurut Steri, sistem dari sistem atau SOS telah dikonseptualisasikan untuk rekayasa yang menangani kompleksitas sistem skala besar yang terdiri dari beberapa sistem independen. Sistem ini berinteraksi dan bekerja sama
untuk mencapai tujuan bersama sambil mempertahankan fungsionalitas individualnya. Desain dari System of System atau SOS yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kotovy 1997, sistem yang kompleks dibentuk oleh banyak komponen yang berinteraksi dalam struktur jaringan dengan komponen yang paling sering heterogen secara fisik dan fungsional, dan diatur dalam hierarki subsistem yang berkontribusi pada fungsi sistem. Seperti Jaradat RM dan kawan-kawan 2014 yang telah menunjukkan beberapa struktur dan skema kategorisasi telah digunakan dalam sejarah sistem kompleks yang ditafsirkan sebagai sistem-sistem, mulai dari kopling tertutup hingga kopling longgar. Dalam istilah arsitektur, properti ini sesuai dengan sistem yang diwujudkan bekerja sama dengan cara yang dapat dioperasikan, memungkinkan perilaku sistem yang otonom atau komponen saat menjadi bagian dari jaringan yang berkolaborasi dengan sistem lain dan dengan demikian berkontribusi pada tujuan dari jaringan. Mengacu pada kompleksitas struktural dan dinamis, kompleksitas struktural berasal dari yang pertama, heterogenitas komponen di berbagai domain teknologi karena peningkatan integrasi antar sistem. Yang kedua, skala dan dimensi konektivitas melalui sejumlah besar komponen, sangat tinggi saling berhubungan dan saling ketergantungan. Kompleksitas dinamis terwujud melalui munculnya perilaku sistem yang tidak terduga, seperti sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan operasional kondisi komponennya. Masyarakat menyimpulkan dengan mempertimbangkan sistem of system sebagai sistem yang melibatkan beberapa sistem yang dioperasikan secara mandiri tetapi harus berbagi ruang yang sama dan entah bagaimana bekerja sama. Dengan demikian mereka memiliki beberapa sifat yang sama: kemandirian operasional dan manajerial, geografis distribusi, perilaku yang muncul, perkembangan evolusioner, dan heterogenitas sistem penyusunannya. Properti ini mempengaruhi pengaturan batas SOS dan perilaku internal SOS. Dengan demikian mempengaruhi perkembangan SOS metodologis. Menurut Jaradat dan kawan-kawan 2014, SOS berbeda sehubungan dengan yang pertama, otonomi, di mana sistem konstituen dalam SOS dapat beroperasi dan berfungsi secara mandiri dan kemampuan SOS tergantung pada otonomi ini. Kedua, kepemilikan, yang menyiratkan bahwa sistem penyusun dan bagian-bagiannya memiliki pilihan untuk mengintegrasikan untuk mengaktifkan kemampuan SOS. Yang ketiga, konektivitas antara komponen dan lingkungannya. Yang keempat, keragaman perspektif dan fungsi yang berbeda. Dan yang kelima, kemunculan atau diramalkan tidak terduga. Contoh tipikal adalah aplikasi yang tersedia di ponsel cerdas. Mereka dapat dianggap sebagai sistem saat menyesuaikan di sepanjang alur cerja. Misalnya, untuk meningkatkan peringatan dan memandu pasien ke dokter jika terjadi ambang batas tertentu sehubungan dengan kondisi medis yang tercapai. Untuk pengguna, beberapa sistem seperti aplikasi tekanan darah, aplikasi kalender, dan aplikasi navigasi perlu dikoordinasikan dan diselaraskan untuk kesehatan pribadi. Dalam hal ini, smartphone berfungsi sebagai pembawa SOS yang pada akhirnya mendukung orientasi pasien, desain ulang, alur kerja, dan dengan demikianlah struktur SOS. Smartphone masih dapat digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi dengan orang lain sambil berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi dari sistem yang relevan secara medis. Akhirnya, kita bisa mengidentifikasi smartphone sebagai komponen System of System. Membuat desain SOS yang berorientasi pada subjek. Menurut Fleischmann dan kawan-kawan 2012, desain SOS yang berorientasi pada subjek berupaya membantu mengembangkan sistem dengan menyediakan metodologi yang menyajikan informasi yang relevan dengan perilaku dengan cara yang dianalogikan dengan ciri-ciri bahasa alami, yaitu subjek, objek, dan predikat. Dibangun dari sudut pandang pemangku kepentingan, karakteristik ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat secara lebih efektif melalui representasi perilaku yang sederhana dan intuitif dan melalui
elisitasi yang berpusat pada manusia. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kecerdasan SOS, menurut North dan kawan-kawan 2007 mengusulkan aturan berdasarkan teori perilaku rasional individu. Dengan ini, individu berkolaborasi dengan orang lain dalam kondisi terbaiknya. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada aturan sederhana. Untuk memungkinkan aturan struktur berkembang, dengan cara ini rasionalitas terbatas dapat diperhitungkan. Alasan tentang tujuan semakin disempurnakan melalui prosedur akuntansi untuk pengetahuan yang terbatas dan kemampuan pembuat keputusan individu. Sejalan dengan pengambilan keputusan modular, pola dapat diperkenalkan seperti yang ditunjukkan pada gambar tertera di atas. Struktur tersebut membantu memetakan perilaku komponen sistem efektif untuk pola yang dapat dieksekusi. Karena model SOS yang berorientasi pada subjek dapat dijalankan setelah validasi dan secara bersamaan, mereka memungkinkan untuk mensimulasikan perilaku dalam situasi yang kompleks. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya, di era maraknya globalisasi dan industri 4.0, dunia IT memang sedang mengalami perkembangan yang pesat. Khususnya dalam konteks ini, banyak ditemukan perangkat yang menggunakan sistem mandiri seperti SOS. Contohnya, search engine, smartphone, perangkat lunak atau aplikasi, bahkan sistem kalender digital. Dalam mengikuti perkembangan zaman, kita harus juga mengetahui bagaimana perangkat-perangkat yang kita gunakan sehari-hari ini dapat diprogram sehingga menjadi produksi yang relevan di kalangan masyarakat. Penetrasi digitalisasi ke dalam berbagai sistem masyarakat membutuhkan desain yang terinformasi, layanan dan sistem dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam peran desainer. Daripada mencari secara murni tugas atau dukungan fungsional, desain sistem digital dapat mengikuti perspektif berbasis komunikasi. Dalam karya yang disajikan, spesifikasi sistem merangkum perilaku entitas aktif dan pertukaran pesan mereka. Terakhir, saran. Singkatnya, selain masalah khusus konten atau domain, pertanyaan penelitian terkait dengan perilaku pemangku kepentingan yang akan datang harus akan dipelajari dalam penelitian selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.